Amin. Haleluya. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa ya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan karuniakan kita bisa bersama kembali hari ini. Nah, yuk mari kita mengajak saya kita belajar firman Tuhan dengan satu tema membangun manusia roh. Membangun manusia roh atau manusia batiniah kita ya. Jadi bagaimana manusia roh kita, manusia batiniah kita dapat dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat mulai dari ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 kita akan baca. 16 sampai dengan 18, nanti ada 2 Korintus pasal 5 lanjutnya ayat 1 sampai 10. Wah, kali ini kita baca ayat yang cukup banyak ya. Yuk, mari kita akan baca bergantian. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Firman Allah, saya baca ayat yang genap, nanti jemaat baca ayat yang ganjil. Demikian seterusnya, nanti pasal 1 kembali lagi pasal 5 ayat 1 jemaat dan seterusnya ya sampai ayat 10 kita bergantian. Firman Allah berkata demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pasal 5 ayat 1. Mulai. Jemaat, ganjil. Ulangi yuk. 2, 3. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Nah, ibu-ibu, biasa kalau saya bawakan ayat ini adalah di kematian. Jadi saya sekarang ini bawakan di ibadah. Jadi kita ini tidak sedang dalam keadaan yang berduka. Namun saya menyampaikan poin-poin yang berbeda dengan ketika saya sampaikan berbicara tentang kematian. Tetapi hari ini saya berbicara tentang bagaimana membangun manusia roh.
manusia batiniah yang pada 2 Korintus 4 ayat 16 tadi dikatakan manusia lahiriah yaitu tubuh ini, daging ini, ya manusia daging kita ini makin hari makin merosot oleh karena faktor waktu, faktor usia, bertambahnya usia, maka kondisi keadaan daripada manusia daging kita itu makin melemah, makin menua, makin tidak berfungsi maksimal, ya, sampai akhirnya kita menemui ajalnya. Tetapi dikatakan sebaliknya, ada sisi lain bahwa manusia batinia yaitu manusia roh kita itu dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi sejalan dengan kondisi fisik kita itu semakin melemah karena faktor usia yang makin tua, seharusnya manusia roh kita makin terbangun kuat untuk mempersiapkan situasi keadaan nanti di kekekalan ketika waktunya kita beralih dari tubuh ini kepada dunia roh di akhirat nanti, ya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 26 ayat 41, di dalam Markus 14 ayat 38, intinya adalah bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa, ya enggak tahan, daging ini lama-lama lemah. Mata ini enggak kuat, lama-lama sayup, ya. Akhirnya mengantuklah dan tertidur begitu. Sampai Yesus ketemu mereka lagi, mengapa engkau kok enggak bisa tahan sebentar saja untuk berdoa? Kelelahan, tubuh fisik kita makin merosot. Makin tua makin cepat lemah, ya. Makin cepat capeknya gitu. Tapi apakah dengan seiring itu manusia roh batinia kita itu juga harus seperti itu? Kalau seperti itu ya udah, nggak ada kekuatan lagi. Sebab kekuatan kita itu justru dari dalam, bukan dari luar. Fisik ini makin lama makin habis. Ya, dari kenceng jadi keriput, begitu loh. Ya, dari kuat menjadi lemah. Tapi kalau di dalam yang menggerakkan motornya juga kita biarkan makin lemah, ya habislah sudah makin. Kita makin mendekati ajal, kita makin tidak bisa memaksimalkan dan memperpanjang hidup kita ke depan lebih panjang lagi. Karena itu, biar kata kita makin sudah tua, tapi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi makin hebat. Bukan dalam hal yang gak benar, tapi dalam hal yang benar. Makin tua makin matang, makin tua makin dewasa. Makin tua makin hebat gitu loh. Ya. Zaman sekarang anak-anak dari sejak kecil begitu oe aja kan, mata udah terbuka kan. Kalau dulu kan merem terus begitu kan. Sekarang anak-anak udah 3 tahun kelihatannya udah gede. Begitu, nggak nyangka ya. Sekarang Freya namanya apa jadi saya lupa lagi itu namanya dia. Joy Selin ya kan, karena namanya dipanggil yang tengahnya gitu. Freya Joy Selin Istanto. Jadi sekarang kalau di ini dia baru berapa sih, 4 tahun ya? 4 tahun tapi udah gede kelihatannya gitu loh. Jadi anak sekarang memang beda gitu loh. Nah yang kecil kayak gitu udah makin dewasa, nah kita yang dewasa kayak apa ya? Gitu kan, makin kayak apa? Tapi enggak sebaliknya, yang gede ini kita dewasa makin muda, begitu kan? Makin muda. Orang-orang zaman dulu, wah produksinya hebat-hebat, jarang yang keriput ya, masih kenceng dulu mama saya tuh, menjelang 80 tahun, tapi masih aja nggak keriput. Kulitnya puji Tuhan lah kenceng ya. Gitu. Memang produksi zaman dulu beda dengan yang sekarang. Ya. Yang sekarang kebanyakan instan, ya kan? Kalau dulu banyakkan herbal gitu kan. Banyak makanan-makanan yang baik ya. Nah, memang roh kita ini penurut, ngikutin aja kalau kita mau bentuk kayak apa. Tapi daging lemah.
Jadi kita mengandalkan sekarang gimana yuk kita bangun manusia roh kita, manusia batinia kita, agar dengan usia kita tidak kalah, kita makin tetap mampu bertahan. Ya, ada 3 hal yang Rasul Paulus ungkapkan, ajarkan di dalam bacaan kita tadi, ya, agar kita bisa membangun manusia roh kita itu. Yaitu yang pertama, di dalam pasal 4 ayat yang ke-17, perhatikan dikatakan firman Tuhan di situ, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, ya. Kalau dibilang mengerjakan itu sedang melakukan sesuatu, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi nampaknya hukumnya Allah itu baik, ya. Kalaupun kita harus melewati banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, tekanan hidup, tetapi jika kita bisa mampu melewatinya, menjalaninya semua itu, maka sebenarnya kalau manusia roh kita terbangun dengan baik, penderitaan itu nggak berasa, penderitaan itu menjadi ringan. Tapi kalau manusia roh kita udah lemah, yang jasmaninya juga badani ini lahirianya juga lemah, ya udah makin lemah, makin nggak kuat, makin hancur. Karena itu perhatikan, penderitaan itu dapat meremukkan kehidupan seseorang atau menghancurkan kehidupan seseorang. Tetapi penderitaan itu juga sebaliknya bisa menjadi media yang membentuk karakter kita menjadi lebih hebat, lebih kuat, hidupnya jadi lebih berkenan sama Tuhan, dan kita makin matang kan. Maka kan kadang-kadang orang tua mengklaim kita ini, ya kan, kita ini udah banyak makan asam garam begitu kan, asam garam ya. Kita udah makan banyak pengalaman, ya. Apa yang kamu sekarang sedang jalanin, ya, kamu alamin, sudah aku alami dulu dan aku sudah melewatinya. Kalau aku sudah bisa melewatinya, aku percaya engkau pun bisa. Kan begitu kira-kira. Jadi sebenarnya penderitaan yang sedang kita jalani sekarang ini, ada orang-orang yang sudah menjalaninya dulu dan sudah bisa berhasil melewatinya. Jadi akhirnya kita bisa tahu penderitaan itu pada akhirnya akan menempa kita, akan membawa hidup kita makin kuat, makin hebat begitu ya. Jadi penderitaan ringan kita ini, jadi kalau kita ini perhatikan, yang Tuhan mau ajar kita kalau mau membangun manusia batinia, maka kita perlu ditempa dengan penderitaan. Tapi memang gak ada orang kalau suruh pilih menderita, ya gak mau ogah. Tapi jalan untuk bisa kita menjadi lebih kuat, kan harus menghadapi itu ditempa. Otot kita kan kita udah banyak terima baca WA ya. Kalau otot kaki kita makin tua gak dilatih, kan makin piansui nantinya. Ada orang yang belum lama ini kan Rudi Salam ya, kan baru yang siapa yang Cimiming yang Miming ya, yang forward itu kan ada berita kabarnya katanya, wah menghadapi kondisi yang berat sekali, stres saya pernah ngalamin itu, sampai saya juga kena stroke. Tapi saya menghadapinya beda. Saya ingat khotbah saya. Waktu saya khotbah belum lama, saya ingat khotbah saya baru 1-2 bulan yang lalu ketika saya serangan stroke. Saya ingat itu mujizat masih ada. Saya bilangin salah satu mujizat yang masih ada terjadi itu alasannya adalah supaya kita menjadi media atau kesempatan kita bersaksi. Jadi semua yang saya ucapkan di dalam khotbah kembali lagi kepada saya untuk diingatkan. Mujizat masih tersedia. Tinggal sekarang aku percaya apa enggak, alami itu apa tidak, kerjakan aja. Dan itu juga menjadi media saya bisa menjadi sebuah kesaksian. Saya kalau khotbah tentang orang yang lumpuh,
ya kan, digotong dengan berapa orang, 4 orang, ya kan, turun dari dia dari bongkar ke atas karena kebanyakan susah nggak bisa, ya kan? Akalnya luar biasa, usahanya luar biasa, gitu kan. Ya kita bisa bicara lumpuh tuh kayak apa, tapi kalau udah ngalamin sendiri kita tahu lumpuh tuh kayak apa. Jadi Tuhan baik kasih pengalaman, tapi waktu ngalaminnya nggak enak. Tapi kalau kita udah keluar menang, enak. Kita bangga, kita bersyukur sudah melewati itu. Kita bersyukur kita sudah punya banyak. Jadi saya sekarang kadang-kadang sering kali ngobatin diri saya pakai yang saya kira-kira aja gitu kan. Kemarin saya ada kurang-kurang gak enak, ya kan, saya beli antibiotik inilah, habis ini saya makan ini aja lah. Habis ini wah saya langsung ini, daripada ini saya pada diamkan begini, serangan pertama saya kasih obat ini supaya nggak kasih kesempatan dia. Jadi saya nggak tahan lama-lama kasih penyakit saya biar cepat sembuh. Ya puji Tuhan saya bisa lewati semuanya. Kita sudah punya pengalaman banyak hal. Penyakitnya banyak, ininya banyak. Jadi bisa ngobatin diri sendiri paling enggak gitu kan. Berdasarkan dari pengalaman dokter kasih obat yang ini. Terus kalau saya ke dokter lagi ya dikasih lagi itu tahu lagi. Saya cuma bayarin dulu ya duit, saya beli lagi tebus obat yang sama juga. Gitu. Saya mengenali diri saya dan saya percaya Tuhan tolong saya. Dan jadi kita lihat di sini penderitaan ringan ditempa dengan penderitaan. Jadi kalau sekarang kita menghadapi banyak kesulitan dan memang akan mengalami kesulitan, gak usah kita jadi lemah. Apalagi ngambil sikapnya malah yang buruk, salah. Tapi kita makin maju dalam Tuhan, makin kuat. Seseorang akan remuk ketika dia mudah menyerah, tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut. Penderitaan akan membangun kekuatan ketika dia tidak mudah menyerah dan bahkan berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan. Ada yang kita ingat perempuan yang pendarahan juga kan gitu. Dia sudah berobat habis loh 12 tahun pendarahan, bayangin. Pendarahan, dulu saya pernah ngalamin pendarahan. Waktu saya operasi pertama kali seumur hidup saya, pertama kali saya dioperasi seumur hidup sekali, pertama kali juga pengalaman saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit pertama kali dalam catatan sejarah hidup saya langsung dioperasi. Kan? Itu pengalaman yang gak pernah terlupakan. Waktu dioperasi berbeda operasi saya dengan operasi yang lain. Operasi saya itu operasi bisul. Operasi bisul saya dicongkel dan cukup dalam begitu kan, cukup dalam. Jadi cukup dalam dicongkel dan kalau saya pikir kalau wanita biasanya kalau operasi itu suka dijahit ya, atau kebanyakan bukan cuma wanita, yang lain pun sama dijahit. Begitu. Setelah operasi kan dijahit kan, gitu kan. Masa operasi terbuka begitu aja kan enggak kan, habis itu dijahit. Tapi ternyata kenapa saya punya kok berdarah terus? Saya cuma baru tahu setelah saya kontrol. Kalau ternyata saya dioperasi, setelah saya dioperasi saya kagak dijahit lagi. Begitu. Alasannya supaya nanahnya itu kalau dia masih keluar netes, enggak ketutupkan, enggak jadi bisul lagi. Jadi dibiarkan aja tuh. Jadi saya waktu itu, waktu kontrol tuh saya protes sama dok kenapa saya kagak dijahit? Dia ceritain, dia jelaskan. Kalau dijahit nanti khawatir kalau nanahnya itu masih ada terus berlangsung, maka kalau ditutup lagi ya nanti jadi bisul. Ya terang aja saya pikir kalau dikorek kayak begitu dan cukup dalam terus kagak dijahit ya darah ngocor lah terus. Apalagi di tempat yang sangat sensitif sekali dan di mana itu sangat sakit sekali. Jadi netes terus, berdarah terus. Saya dikeringin kan, dikeringin dulu pakai PK ya, sampai pantat saya hitam semua, tapi juga nggak nolong pakai PK begitu. Sampai akhirnya dokter kasih keputusan, oke, saya perlu dilaser kan, dilaser ditembak itu saya pagi dan sore. Jadi sehari 2 kali saya dilaser selama 1 minggu, tapi itu pun nggak nolong, sakit luar biasa. Aduh, itu saya benar-benar tobat dan trauma. Saya pikir jangan pernah main ngucapin bilang enak masuk rumah sakit kepengen dibesuk begitu kan ya. Amit-amit, mendingan gak usah deh gitu, amit-amit, jangan deh.
Kan? Biar kata asuransi ditanggung pun mendingan gak dipakai tuh asuransi. Daripada sayang lu asuransi nganggur gitu kan. Mau pakai, lu aja deh yang pakai. Ya, gue mah ogah. Ya kan? Ya, mendingan sehat. Sehat itu mah. Tapi sakit lebih mahal lagi. Ya, sehat mahal, sakit jauh lebih mahal lagi. Tapi lebih enak biar kita berani bayar harga untuk sehat. Begitu juga sehat rohani kita, itu memang ada harga yang harus kita bayar. Jadi tetap berani hadapi penderitaan, tempaan, situasi sulit. Perempuan pendaran 12 tahun, saya aja belum lama, 2 minggu aja udah gak tahan, ampun. Yang ini 12 tahun, coba bayangkan. Habis sudah, seluruh apa katanya yang dia punya udah habis. Tapi dia masih nyimpen, yang gak pernah habis cuma satu. Harapan yang gak boleh habis, amin. Gak boleh habis harapan. Perempuan ini masih menaruh harapan. Waktu dia lihat ada Yesus, dia coba dan dia beriman. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Dia berjuang untuk bisa hanya menjamah jubah Yesus agar bisa sembuh. Jadi gak kalah dengan penderitaannya, gak kalah dengan keadaannya. Banyak orang kalah. Baru sedikit aja gak ke gereja, baru sedikit aja udah gak mau melayani. Baru begini aja udah begitu. Kalau kita kalah dengan situasi, habis kita dikalahkan. Tapi kita harus mengalahkan situasi apapun juga. Kita harus bisa ditempa dengan penderitaan untuk membuktikan kita ini adalah emas yang kalau dibakar, dipanaskan dengan api akan tetap sebagai emas. Tapi kalau kita kayu, jerami, dibakar ya habis-habis. Maka kita harus buktikan. Ya. Juga ada seorang janda kan, dikatakan ada perumpamaan janda. Janda juga yang minta hakim dibelain. Oh, Tuhan ajarin bagaimana tentang ketekunan. Ketok terus, gedor tuh, minta dibelakan. Begitu juga sama Tuhan. Kalau doa kita hari ini belum dijawab, kita menghadapi pergumulan yang berat, terus jangan stop berdoa. Tapi saya lihat orang Gunung Sari malah sekarang makin males doa loh. Gereja ini makin gak ada doanya. Ya gak heran gereja ini begini. Loh gereja, kita dunia roh, tapi kita matikan kehidupan rohnya. Kita tidak bangun manusia roh kita. Kita tidak bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dia sumbernya. Loh kalau kita putus dari sumbernya, kita nggak nempel terus, nggak biar terkonek terus. Kadang-kadang cuma ayo masukin selang. Habis itu copot lagi. Selang, copot lagi. Tapi kalau kita pasang terus selangnya, terkoneksi, terus ngalir. Kalau listrik ini cabut colok, lampu pun bisa mati, cepat rusak. Kehidupan kita pun sama. Kalau tegangan nggak stabil, habis. Kulkas kita juga kalau tegangannya mati terus, kan? Listrik mati tiba-tiba, habis. AC kita juga bisa putus, habis jebol. Kehidupan kita, roh kita juga sama. Ya, jadi yuk, yang pertama ingat ditempa oleh penderitaan. Tapi penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita sekalian kemuliaan yang jauh lebih daripada penderitaan yang kita alami. Jadi itulah yang akan membangun manusia roh kita. Kita diproses Tuhan melalui penderitaan. Dan ikutlah menderita, kan? Kata firman Tuhan. Menderita bukan karena kesalahan, tapi menderita dengan upaya yang bisa kita kerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan dengan hidup benar, tetapi mungkin dengan benar banyak orang menderita. Aduh susah lu, kalau lu gak main, kalau lu gak begini, susah lu. Zaman sekarang susah, memang susah. Ya, kalau kita lihat semuanya pakai duit. Duit mengatur segalanya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kan? Duit bisa membuat orang jadi macam-macam. Ngeri, tapi ya sudah, kita hidup yang lurus-lurus saja lah. Yang kedua, dikatakan pasal 5 ayat 1-3 di situ, ayat 1-nya aja berkata gini. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bicara tentang kemah kan adalah tempat sementara. Kalau bicara tema tempat sementara kemudian akan dibongkar, berarti berbicara waktu yang singkat. Waktu singkat itu mengingatkan kita tentang masa hidup kita di dunia ini. Ya, di dalam Alkitab kan ditulis usia manusia sudah ditetapkan sejak kemudian berubah waktu zaman dulu sampai ratusan tahun manusia paling tua itu berumur berapa ya? Manusia paling tua sekali umurnya gampang diingat sebenarnya. Berapa umurnya? Kalau kita main kartu, angka paling bagus berapa? Q ya? Q itu berapa? 9 kan? Iya 9. Ya kan? Nah 9 dibalik tuh. Tengahnya 6 kan? Kembali lagi kepada yang sebelumnya 9, 6, 9. Jadi itulah umur manusia yang pernah tercapai di dunia ini 969. Kalau dia dibalik semua ya bahaya. Jadi 666. Kan? Puji Tuhan 9 kasih 6 kemanusiaan balik lagi lah ke 9 yang dimuliakan. Ya, 969. Ya, namanya siapa? Siapa namanya tuh orang itu? Metusala ya. Metusala dia udah salah ya. Tapi Metulah. Metu gitu ya, Metusala dia. Metusala namanya. Nah, kemudian berturun lama-lama usia kan seperti kita bilang manusia lahiriah kita makin merosot. Makin zaman makin cepat merosot. Ini tubuh makin cepat. Maka zaman sekarang anak-anak pun cepat ada yang mati. Jangan kira tunggu orang tua. Banyak juga anak-anak yang sudah mati. Makin tua semakin cepat ya. Waktu kita, saya baca di situ ada mengalami percepatan waktu. Seperti firman Tuhan kan memang kalau waktu nggak dipercepat kita nggak selamat semua. Waktu kita makin cepat bergeser, pergerakan bumi mengitari matahari itu cepatnya makin cepat ya. Waktunya tetap 24 jam tapi geraknya bumi itu makin cepat sekian menit per hari. Kecepatan bertambah. Sekian menit per hari bertambah, sekian menit bertambah, sekian menit bergerak. Jadi terjadi pergeseran, bumi pun sama. Terjadi pergerakan di bawah pergeseran. Maka kan terjadi gempa bumi, kan? Terjadi tsunami, karena terjadi pergerakan waktu. Gitu. Semua bergerak cepat. Jadi kita makin lama 1 jam itu nunggu satunya sama. Tapi mencapai 1 jamnya itu enggak terlalu lama-lama. 1 hari 24 jam, tapi 24 jam berlalunya enggak lama lagi. Enggak selama seperti dulu. Tapi berasa enggak? Kalau saya sih berasa banget. Kok waktunya sekarang cepat banget. Waktunya cepat banget. Jadi umur manusia cuma 70 sampai 80 tahun. Kita cuma punya waktu sementara lu, hidupnya cuma sementara. Kalau sementara ingat, kalaupun kita menghadapi tadi situasi yang pertama di tempat dengan penderitaan, gak usah pusing. Bentar kok, bentar. Tenang. Sebentar berlalu. Gak akan lama. Semua pasti berlalu. Ya. Tak selamanya mendung kan. Tak selamanya mendung itu kelabu. Gak selamanya kok. Jadi kita bisa melewatinya. Karena itu penderitaan pun tidak bersifat kekal kok. Jadi mari kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Orang yang mau membangun
membangun manusia roh, diingatkan tentang yang kedua, diingatkan tentang kesementaraan. Jadi yang pertama kita ditempa oleh penderitaan. Poin yang kedua adalah kita belajar petik pembelajaran di sini bahwa kita diingatkan tentang kesementaraan hidup. Hidup ini cuma sementara, segalanya kok cuma sementara. Kalaupun senang sementara kok, kalaupun susah sementara kok. Jadi jangan pernah sombong, jangan juga minder, jangan juga kayak apa. Seimbang aja, syukuri yang ada, ya kan? Lewati semua proses Tuhan dengan baik, tetap jalankan bagian kita, fokus semuanya, dan minta tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa berjalan sampai kepada tujuan yang harus kita capai. Ya, jangan berhenti di tengah. Jangan berhenti di tengah. Hal yang menguatkan ketika kita harus menjalani semuanya, ingat Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, terus takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Wah, enak dibaringin di padang yang berumput hijau. Terus apa? Ia membimbingku ke air yang ia bukan badannya, jiwaku. Terus apa? Di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita nggak takut bahaya sekalipun dalam lembah kekelaman, karena Tuhan gembala kita. Sepanjang Dia yang tuntun kita, sepanjang Dia yang menyertai kita, semua tenang, aman. Setan menciptakan ketakutan. Kalau menghadapi setan jangan takut. Kalau kita takut sudah kalah. Ketika ketakutan ada pada kita, setannya sudah datang. Karena setan mendatangkan ketakutan. Mau ke kamar mandi, kalau nggak pikir takut, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita udah mulai takut dulu, kita akan ngeliat tuh, wah kayaknya ada ini ya, selebet, ada yang lewat kayak gitu. Jadi kita ada aja selebet, waduh kayak gitu, selebet kayak gitu, saya kayak ada situ gitu. Jadi kita mulai ditampakkan, diliatin gitu. Kenapa? Supaya kita takut. Jangan takut sama setan, tapi takutlah sama, jangan takut. Perkataan ayat tuh selalu di ngomong, jangan Gak ada yang bilang takut. Kalau disuruh takut, cuma takut sama Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Jadi harusnya kita cuma takut sama Tuhan. Jadi ingat ya, kita diingatkan tentang kesementaraan hidup. Ya, yang senang, jangan terlena dengan kesenangan. Jangan mau tinggal dalam kenyamanan. Diinam-bobokan, nanti jatuhnya sakit. Apalagi kalau kita kemudian menjadi orang yang sombong, lupa diri. Ya baru begitu aja. ABG, ya kan ya? ABG. OKB. Ya. Ya yang kayak gitu-gitu, ABG, OKB, yang kayak gitu. Baru gede. Saya udah tua, kamu baru gede gitu kan. Orang kayak baru, saya sudah mapan. Misalnya, ya tenang aja semuanya, kita nggak perlu ini. Roda selalu berputar, nggak selamanya kita di bawah, tapi juga tidak selamanya di atas. Yang terakhir ketiga, ayat yang kelima, kita perhatikan pasal 5 ditulis begini. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu
Dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi rupanya ada firman ini mengingatkan kita bahwa kita dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu dan sudah disediakan. Jadi yang ketiga, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan tanpa tujuan loh. Saya berjalan, saya lewati, saya kerjakan ini dan itu. Ingat, Tuhan gak pernah lalai akan janjinya. Dia sediakan sesuatu ke depan. Di depan itu sudah ada sesuatu buat kita. Kalau kita tahu di depan tuh ada sesuatu yang Tuhan sudah sodorkan nih. Segera kita akan menuju dan mencapai meraihnya, bukan? Gak mungkin kita berdiam stuck di sini. Kita menjadi lemah, tidak bergerak apa-apa. Ya, jadi setiap janji Tuhan ya dan amin. Semua pasti digenapi dan Tuhan berjanji katanya. Kalau kita baca Ibrani 13 ayat 5 bagian B, Tuhan berkata begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Sampai masa tuamu aku menggendong kamu. Wah, enak banget begitu. Digendong Tuhan. Ya, tidak ditinggalkan sendiri. Tetapi terus disertai. Karena itu yuk, pegangan tugas kita adalah pegang janji Tuhan erat-erat. Karena itu tidak boleh dilepaskan. Dan jangan pernah ragu. Karena kalau bukan iman, mujizat nggak terjadi. Yang buat mujizat terjadi karena ada iman. Memilih tidak percaya, bodoh. Memilih tidak percaya tidak akan pernah ngalamin mujizat. Allah tidak pernah hadir mendatangkan mujizat kuasanya oleh karena kita tidak percaya kepadanya. Tetapi justru karena kita percaya, maka mujizat terjadi. Jadi nasihat terakhir firman Allah, jangan jadi lemah. Minggu depan saya punya khotbah tidak menjadi lemah. Jangan jadi lemah. Jadi saya sedang termotivasi untuk mengajak jemaat. Jangan jadi lemah. Akhir-akhir ini bencana alam terus makin banyak terjadi. Banyak orang-orang yang menderita. Kita masih bisa nyaman sekarang seperti ini. Tapi kita yang nyaman, kita sering lupa sama Tuhan. Kita memilih dengan kegiatan kita tidak memilih untuk datang dan mengutamakan Tuhan. Ketika kita mengalami keadaan seperti mereka, coba bayangkan, gak enak. Lebih baik Tuhan, saya ingat deh. Ya, saya eling deh Tuhan. Kalau boleh saya gak ngalamin yang kayak gitu-gitu, tapi biar saya tetap deh jadi anak baik-baik. Biar saya jadi orang yang nurut. Biar saya ada di rumah Tuhan, senang di pelataran Tuhan, senang masuk dalam bait Tuhan. Ya, jangan lemah agar kita menerima janji Tuhan. Ingat Galatia 6 ayatnya yang ke-9 tuh, kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita mau menuai hasilnya, ke depan apa yang kita tabur, semuanya akan baru kita tuai kalau kita bisa bertahan tidak menjadi lemah. Orang-orang yang sudah capek menabur, berhenti di tengah jalan karena sudah lemah, gak dapat apa-apa. Tapi yang bertahan sampai akhir, dialah yang selamat. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit diri, kita angkat satu lagu puji.